Halo sedulur online semua. Kali ini Pak Imin mau melanjutkan kisah cinta Kim dan Pai karena ada kelanjutannya ya, yaitu Yes or No 2. Cerita dimulai saat Pai dan Kim merayakan anniversary mereka. Kemudian Kim memberikan hadiah pada Pai. Tapi sebelum diberikan, mata Pai ditutup terlebih dahulu dengan kain. Setelah penutup matanya dibuka, ternyata Kim memberikan sebuah kalung. Di dalam liontin kalung tersebut ternyata ada sebuah tulisan. Saat Pai mau membukanya, dilarang oleh Kim, karena Kim ingin Pai membuka tulisan itu ketika Pai sudah bosan dengan Kim. Kemudian Kim memakaikan kalung pada Pai dan mereka pun berciuman. Sungguh perbuatan yang berdosa. Cerita berlanjut saat Pai mendapat telepon dari tempat magang. Karena Pai ingin magang bertiga, dia menolak tawaran dari tempat magang yang baru saja menelponnya. Pai cerita pada Kim kalau dia baru saja menolak tawaran dari tempat magang. Saat sedang bersama Kim, Boy, dan satu lagi temannya, Pai mendapatkan telepon yang mengabarkan kalau tempat magang tersebut menerima 3 orang untuk magang. Pai pun senang, tapi Kim terlihat tidak senang. Kim mau mengatakan sesuatu pada Pai, tapi dipotong Bibi In yang membawakan pesanan makanan mereka. Saat memberikan makanan, Bibi In ini keceplosan kalau Kim akan magang di daerah Nan. Kemudian Pai marah dan mengajak ngobrol Kim. Kim menjelaskan kalau dia ingin magang di tempat yang sesuai dengan usaha keluarganya. Tapi Pai ingin selalu bersama dengan Kim. Mereka bertengkar dan Pai pun pergi meninggalkan Kim. Kim berusaha mengejar Pai yang sedang marah. Kemudian Kim bilang kalau dia akan berangkat dalam waktu 2 hari lagi. Pai yang masih marah pun pergi meninggalkan Kim begitu saja tanpa pamitan. Saat hari keberangkatan, Kim masih berharap kalau Pai akan datang menemuinya. Karena waktu sudah mepet, ayahnya Kim membujuk untuk segera berangkat. Saat berangkat di dalam mobil, Kim melihat keluar jendela dan ternyata Pai benar datang untuk menemui Kim. Mobil pun berhenti dan Kim turun untuk menemui Pai. Sebelum berpisah, Pai memberikan sebuah sel rajut pada Kim dan mereka pun berpelukan. Kemudian berangkatlah Kim menuju daerah Nan. Kim akhirnya sampai di tempat magang perkebunan yang kebetulan pemiliknya adalah teman ayahnya Kim. Kemudian Kim masuk ke dalam kantor dan memperkenalkan diri pada Brutus sang pemilik perkebunan. Setelah itu Kim diajak muter-muter perkebunan. Scene berpindah ke tempat Pai sedang magang. Pai disambut dengan jamuan makan oleh pegawai di sana. Dan mereka berkenalan dengan pegawai yang bernama Mina, Misa, dan Duong. Di tempat lain di mana Kim sedang magang, dia masuk ke dalam dapur. Di sana ada cewek yang kejedot meja dapur. Kim mengecek handphonenya untuk menelpon Pai, tetapi ternyata di sana tidak ada sinyal. Cewek yang berada di dapur tadi keluar membawa makanan dan mengajak Kim untuk makan. Cewek ini bernama Jem. Subuh pun tiba. Kim dibangunkan Jem untuk pergi ke pasar untuk menjual hasil perkebunan. Selesai melakukan pekerjaan, mereka pun sarapan bersama. Setelah itu Kim dan Jem pergi ke sebuah kuil. Di dalam kuil ada lukisan-lukisan dan Jem menceritakan maksud dari lukisan yang ada di dalam kuil. Setelah itu mereka pun naik mobil pickup untuk balik ke perkebunan. Kim dan Jem naik di bagian belakang sambil berbincang-bincang dan Jem sempat ketiduran di pelukan Kim. Sampai di gerbang perkebunan, Jem bilang pada Kim kalau di sini ada sinyal. Saat Jem mau meninggalkan Kim yang mau nelpon, dia menahannya. Kim bilang meminta ditemani. Dia beralasan kalau dia orang baru takut ditinggalin sendirian. Kim langsung menelpon Pai ditunggu oleh Jem. Kim bilang pada Pai kalau di sana tidak ada sinyal dan dia hanya bisa menelpon Pai saat jam 8 malam. Selesai menelpon, Kim dan Jem balik ke kamar mereka. Tiap malam Kim menelpon Pai dan sambil ditemani oleh Jem tentunya. Scene berlanjut saat pagi hari. Saat sedang memetik sayuran, Jem menyuapi Kim dengan sayuran yang mereka sedang petik. Mereka lanjut ngobrol dan Jem bercerita tentang kehidupannya. Selesai mendengarkan cerita Jem, Kim baru sadar kalau sudah jam 9. Udah waktunya untuk nelpon Pai. Karena telat nelpon, Pai marah-marah pada Kim. Kemudian Kim gobalin Pai agar tidak marah lagi.
Jem yang merasa jenuh dan sepertinya terlihat cemburu mendengar mereka teleponan, memutuskan untuk meninggalkan Kim. Namun ditahan oleh Kim, dan Kim pun pamitan pada Pai untuk mengakhiri teleponnya. Kim meminta maaf pada Jem karena selalu merepotkannya. Jem bilang kalau banyak nyamuk dan sedang lelah. Tiba-tiba Pai mengirim SMS pada Kim dan bertanya apakah dia bisa mempercayai Kim. Membaca SMS itu, Kim langsung menelpon Pai lagi dan bilang kalau Pai bisa percaya 1000% padanya. Jem yang sudah bete pun pergi meninggalkan Kim. Sampai di kamar, Jem langsung masuk ke kamar dan terlihat Jem sedang galau. Eman-eman ini Jem, cewek manis malah suka sama Kim. Pagi hari pun tiba. Kim, Jem, dan orang-orang perkebunan pergi ke hutan untuk melakukan riset. Mereka berencana akan camping di dalam hutan. Saat malam tiba, Kim mencari sinyal. Ya elah, namanya hutan, tentu gak ada sinyal lah Kim. Jem dan Kim ngobrol di depan api unggun. Jem menanyakan yang ditelepon apakah pacarnya Kim. Kim mengiyakan pertanyaan Jem. Jem pun banyak bertanya tentang hubungan Kim dengan Pai. Lalu Kim pun menceritakan gimana sifat-sifat Pai. Setelah banyak cerita tentang Pai, kemudian Jem pamit untuk tidur. Scene berpindah ke tempat magang Pai. Di sana Pai sedang mencoba wig rambut pendek. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu. Ternyata Kim datang menemui Pai, dan mereka pun berpelukan. Sungguh perbuatan yang sangat-sangat tersesat. Setelah itu Pai memakaikan wig rambut panjang pada Kim, tapi Kim tidak suka dengan apa yang dilakukan Pai. Saat mereka mau ciuman, tiba-tiba Duang datang, lalu Pai bilang kalau Kim akan ikut magang di sana. Dan Duang menyuruh untuk menyiapkan acara perjamuan untuk Kim. Kim dan Pai lalu ngobrol. Kim bilang tidak suka memakai wig rambut panjang hanya untuk jaga image saja, dan menurut Kim itu sangat konyol. Hari itu ternyata ulang tahun Kim. Saat sedang di pinggir pantai, Kim mendapat telepon dari ayahnya dan mengucapkan selamat ulang tahun pada Kim. Setelah balik ke kamar, Kim menunggu ucapan ulang tahun dari Pai. Tiap kali mengecek HP, ternyata tak ada ucapan dari Pai. Pagi harinya, di saat sedang di kamar berdua, Kim dan Pai bertengkar. Kim bilang kalau Pai tidak pernah mengerti perasaannya. Dia marah karena saat ulang tahunnya, Pai tidak melakukan apapun di hari ulang tahunnya. Kim langsung beres-beres dan ingin kembali lagi ke tempat magangnya. Saat itu juga Pai mengucapkan kata-kata terlarang, yaitu kata-kata putus. Kim pun pergi meninggalkan Pai. Teleponnya Kim dihubungi tapi tidak pernah aktif. Kini Kim sampai di tempat magangnya. Saat masuk kamar, dia melihat Jem yang sedang memperbaiki lampu listrik untuk penerangan jalan. Kim mengajak Jem untuk bolos dari magang sehari saja. Mereka janjian untuk pergi jam 5 pagi. Keesokan harinya, Jem dan Kim pergi berdua untuk jalan-jalan. Selesai jalan-jalan, mereka beristirahat di sebuah bukit. Kim tertidur dan ditunggu oleh Jem. Tiba-tiba Pai menelpon Kim dan telepon tersebut diangkat oleh Jem. Scene berpindah ke pagi hari ketika Kim dan Jem sedang di kebun. Tiba-tiba bosnya memanggil Kim untuk berbicara di kantor. Di kantor bosnya memberikan kiriman paket dan di situ bosnya marah-marah besar karena Kim kemarin bolos kerja dan tidak minta izin. Selesai dimarahi, Kim balik ke kamar, kemudian disusul Jem yang membawakan sebuah minuman. Bukan meminumnya, justru Kim memeluk Jem. Saat mereka mau ciuman, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang ngetok. Ternyata yang datang adalah Bibi In. Dia datang dengan menangis. Kemudian Kim tanya apa yang sedang terjadi. Bibi In pun menceritakan alasan dia datang dan kenapa dia menangis. Pagi harinya Jem dan Bibi In sarapan bareng dan mereka ngobrol-ngobrol santai. Singkat cerita, Jem, Kim, dan Bibi In ngobrol bertiga. Lalu Pai tiba-tiba datang dan menyapa mereka. Terjadilah kecanggungan di antara mereka. Kemudian Kim mengambilkan minum untuk Pai, dan Bibi In memperkenalkan Jem pada Pai. Jem kemudian pamit untuk memetik bunga. Kemudian Pai meminta untuk ikut dan pergilah mereka berdua. Di kebun bunga, Pai dan Jem saling menyindir satu sama lain. Malam harinya Kim, Pai, dan Jem pergi ke festival Loi Kratong.
Kim dan Pai melepaskan lilin berdua, sedang Jem melakukannya sendiri. Selesai acara, saat Kim dan Pai ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada kembang api. Dengan spontan, Kim menutup telinga Pai. Saat itu Jem yang melihatnya merasa cemburu. Kemudian dia izin untuk pulang terlebih dahulu, tapi dihalangi oleh Kim. Pai yang jengkel akhirnya mengajak pulang bareng bertiga sekalian saja. Sampai di kamar, Pai langsung masuk ke kamar, begitu juga dengan Jem. Kim kemudian menyusul Pai ke dalam kamar. Di dalam kamar terjadilah pertengkaran antara Kim dan Pai. Kim dan Pai sama-sama merasa paling benar, tidak ada yang mau mengalah sama sekali. Lalu Pai mengembalikan kalung liontin yang pernah Kim berikan saat anniversary dulu. Kemudian Pai pergi meninggalkan Kim. Singkat cerita, Kim meminta nilai untuk magangnya pada Brutus. Sebelum pergi, salah satu staf Brutus meminta Kim untuk mengantarkan hasil riset pada Jem. Kim mengetuk kamar Jem, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Kim masuk ke dalam kamar Jem. Di kamar Jem, Kim melihat tulisan-tulisan Jem di notes. Tulisan itu semua tentang perjumpaannya dengan Kim. Lalu tiba-tiba Jem masuk ke kamar dan dia mengungkapkan semua isi hatinya pada Kim. Dan Jem pun langsung memeluk Kim. "Kamu tersesat ini Jem." Singkat cerita, Kim, Jem, dan beberapa pegawai perkebunan ke hutan untuk melakukan riset tanaman. Kim dan Jem pun semakin dekat. Saat di dalam hutan, Kim pun mengambil sebuah tanaman, tapi tidak dapat menjangkaunya karena terlalu tinggi. Kemudian Jem memanjat dan Kim menyangga tubuh Jem agar dia bisa mengambil tanaman itu. Saat sedang menyangga tubuh Jem, Kim mencari sesuatu di kantong saku celananya. Dan tak sengaja dia menjatuhkan liontin kupu-kupu. Kemudian secara spontan Kim melepaskan Jem untuk mengambil liontin tersebut, yang mengakibatkan Jem terjatuh. Lalu liontin itu diambil Kim dan dia minta maaf pada Jem atas semua hal yang terjadi di antara mereka. Dengan berat hati, Jem menerima kalau mereka memang tidak bisa bersatu. Kemudian sebelum pergi, Kim memeluk Jem untuk terakhir kalinya. Kim yang akan pergi menemui Pai membuka hadiah yang pernah diberikan Pai. Hadiah itu berisi boneka yang bisa bersuara. Singkat cerita, Kim mendatangi rumah Pai. Meski melihat Kim datang, tapi Pai tak mau menemuinya. Sedangkan posisi di luar sedang hujan lebat. Mama Pai bertanya kenapa nggak disuruh masuk rumah saja, tapi Pai kekeh tidak mau menemui Kim. Meski akhirnya Pai keluar menemui Kim, tapi Pai menyuruh Kim untuk pulang saja. Kim masih berusaha untuk meminta kesempatan lagi pada Pai, tapi Pai sudah sakit hati dan bilang kalau cinta mereka sudah berakhir. Setahun berlalu, kini Pai terlihat semakin cantik dan anggun. Pai datang dengan temannya ke sebuah pameran yang dia sewa. Di sini panitia memberitahu Pai kalau tempat yang dia sewa juga disewa oleh orang lain. Pai pun marah dan ingin bertemu dengan orang ini yang juga menyewa tempat yang sama dengannya. Kemudian panitia memberikan solusi untuk memperlebar tempat yang Pai sewa. Tapi dia tidak mau dan tetap ingin tempat yang dia sewa ditempati dia sendiri. Karena tidak terjadi kesepakatan, Pai pun memberikan tanda pemisah dengan lakban. Tiba-tiba Kim datang, dan orang yang menyewa tempat yang sama dengannya ternyata adalah Kim. Kini Kim berambut panjang, mereka pun ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Kim bilang pada Pai kalau dia ingin ngajak Pai untuk menikah. Kim meyakinkan Pai untuk bersama lagi di pernikahan yang tidak resmi. Pai yang merasa tersentuh dengan kata-kata Kim kemudian menerimanya dan mereka pun berpelukan. Sungguh tersesat kamu Pai, padahal udah tambah cantik. Dan film pun selesai.